Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfiatir Afifah pada perkuliahan Kalkulus Integral. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai volume benda putar menggunakan metode kulit tabung. Nah, mau apa kita hari ini? Pertama, tentunya kita akan mengingat kembali cara menentukan luas kulit tabung atau luas selimut ya. Kalau kita mengingat-ingat masa-masa SMA, itu kulit tabung itu sama saja dengan selimut tabung. Kemudian bagaimanakah prinsip metode kulit tabung? Kemudian menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Kemudian kita akan melihat contoh soalnya seperti apa. Dan terakhir tentu saja latihan untuk dikerjakan secara mandiri. Baik, kita mulai dengan yang pertama, mengingat kembali cara menentukan luas kulit tabung ya. Kulit tabung atau selimut, jika kita potong sejajar tinggi dan kita buka, akan membentuk sebuah persegi panjang. Dengan panjang sama dengan keliling lingkaran alas dan lebar sama dengan tinggi tabung. Nah, ini misalkan kita punya sebuah tabung dengan jari-jari R dan tinggi H. Ini alas tabung berbentuk lingkaran, jari-jarinya R. Kemudian tinggi tabung adalah H. Kita akan potong di sebelah sini ya. Maka akan menghasilkan sebuah persegi panjang, di mana luasnya itu adalah panjang kali lebar, dengan panjangnya adalah keliling dari lingkaran yang merupakan alas tabung, dan lebarnya adalah H. Nah, seperti itu ya. Jadi, secara matematis, misalkan alas tabung berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, sehingga kelilingnya adalah 2πr. Dan misalkan tinggi tabung adalah H, sehingga luas kulit tabung adalah panjang kali lebar, atau 2πr kali H, kita tuliskan sebagai 2πrH. Ingat ya, 2πrH. Oke. Sekarang bagaimana dengan prinsip metode kulit tabung? Apakah dia berbeda dengan metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya? Apakah berbeda dengan metode cakra? Apakah berbeda dengan metode cincin? Baik, kita lihat ya. Untuk prinsip metode kulit tabung ini, menggunakan pendekatan luas kulit tabung. Dijumlahkan hingga banyak kulit tabung menuju tak hingga dengan ketebalan menuju 0. Jadi pada prinsipnya ini masih menggunakan limit jumlah ya. Nah, kemudian yang berbeda dengan metode sebelumnya adalah sumbu putar sejajar dengan lempengan tabung. Kalau metode sebelumnya, kalau kita punya sebuah lempengan, maka sumbu putarnya tegak lurus terhadap lempengan ya. Jadi kalau kita punya daerah seperti ini, maka diputarnya itu pasti mengelilingi sumbu X. Berbeda dengan kulit tabung. Kalau kulit tabung kita punya partisi-partisi seperti ini tegak, maka diputarnya itu sejajar dengan lempengannya. Sumbunya itu sejajar, maka diputarnya itu terhadap sumbu Y. Sehingga kalau sumbu putarnya berbeda, maka bangun ruang yang diperoleh itu juga pasti berbeda bentuknya. Dan ini kalau kita putar itu bentuknya akan seperti ini ya. Jadi menyerupai tabung tapi atasnya agak naik sedikit dan tengahnya bolong. Karena di sini ada bolongnya ya, di sebelah tengah mendekati, di sekitar sumbu Y ini akan bolong. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung? Kulit tabung dalam kasus ini adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berimpit. Perhatikan gambar 3 ya. Ini adalah benda tabung. Di sini tabungnya itu dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berimpit. Sumbu simetrinya sama-sama di tengah. Tapi lingkaran yang kecil itu jari-jarinya R1, lingkaran yang besar jari-jarinya R2, dan tingginya sama-sama H. Nah, apabila jari-jari tabung dalam adalah R1, jari-jari tabung luar adalah R2, sedangkan tinggi tabung adalah H, maka volume kulit tabung adalah volume ini ya, tentunya sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya itu berbentuk nih, donat seperti donat, lingkaran yang bolong tengahnya lah. Ya, yang biru tua ini, ya. Itu luas alasnya berarti sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, atau PR2 kuadrat dikurangi PR1 dikuadratkan, R-1-nya ya.
Kemudian dikalikan tinggi, tingginya adalah H. Nah, di sini PR2 kuadrat kurang PR1 kuadrat dikalikan dengan H. Ini kita distributifkan, Pi-nya ke depan. Jadi Pi dikalikan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat H. R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat bisa kita faktorkan menjadi R2 tambah R1 dan R2 dikurang R1 H. Oke. Di sini R2 plus R1 ini kita buat manipulatif bentuknya menjadi 2 dikalikan R2 tambah R1 per 2 yang maknanya sama ya. Seperti ini. H, R2 kurang R1. Dengan demikian diperoleh V itu sama dengan 2Pi. R2 tambah R1 per 2 itu adalah rata-rata jari-jari. H itu tinggi dan R2 min R1 tentunya adalah ketebalan dari kulit tabung ya. Atau dituliskan sebagai 2Pi RH delta R. Itu kalau kita lihat dari gambar. Nah, kalau bingung bagaimana cara menghafalkan rumusnya untuk memudahkan kita mengingat rumusan volume ini, perhatikan bahwa ketika kulit tabung itu kita potong sepanjang garis yang sejajar sumbu simetri dan kemudian membukanya, maka akan diperoleh selembar persegi panjang yang memiliki ketebalan. Volume benda yang berbentuk lempeng ini dapat kita hitung seperti pada gambar 4. Ini tadi tabung yang tadi kulit tabung, kita buka, kita potong, kita buka menjadikan sesuatu persegi panjang yang punya ketebalan, di mana ketebalannya adalah delta R, dengan panjangnya adalah 2πr dan tingginya adalah H. Sehingga volumenya adalah, ini seperti balok ya, PLT, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya 2πr dikalikan delta R dikalikan H, atau 2πr delta RH lebih enak dibaca 2πRH delta R. Seperti itu ya. Nah, perhatikan kembali gambar 2 yang tadi kita bahas di depan ya. Kita ketahui bahwa volume sebuah lempengan kulit tabung adalah delta V 2pi RH delta R. Dalam kasus ini jari-jarinya adalah X. Sini ya. Ini X ya, jari-jarinya itu adalah jari-jari dari sumbu putar menuju lempengan tentunya. Tingginya adalah Fx, di mana tinggi ini berubah-ubah sesuai dengan posisi lempengan, yang tingginya itu sesuai dengan kurva Y sama dengan Fx, dan delta R-nya adalah delta X. Dalam hal ini delta X ya, ini adalah ketebalan. Jadi setiap lempengan ini ketebalannya adalah delta X. Sehingga delta V-nya sama dengan 2πx Fx delta X. Untuk delta X menuju 0, maka volume benda putar adalah jumlah semua lempengan kulit tabung. Jadi volume benda putar ini adalah jumlah semua lempengan-lempengan kulit tabung yang ada di sini, yang sudah kita partisi. Sehingga volumenya itu adalah limit delta X menuju 0, kalau misalkan ketebalannya menuju 0 ya, dari sigma 2πxi fxi delta X, I-nya dari 0 sampai tahingga. Nah, limit jumlah ini akhirnya menjadi integral Pi sama dengan integral 2πx fx dx dari A sampai P. Atau V sama dengan 2Pi, karena tidak mengandung variabel X, kita pindahkan ke depan. 2Pi dikalikan integral X fx dx dari A sampai P. Nah, inilah formula untuk mencari volume kulit tabung, volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Jadi yang kita butuhkan adalah Fx sebagai kurvanya ya, yang merupakan tinggi dari tabung itu, kemudian X sebagai jari-jari, kemudian A sebagai batas kiri, B sebagai batas kanan, atau A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas. Nah, kita akan lihat langsung ke contoh soal. Boleh dibaca dahulu sebelum dibahas lebih lanjut ya. Contoh soal, sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Ya, ini contoh soalnya kita akan bahas ya. Nah, di sini kalau Anda menggunakan GeoGebra ya, perhatikan sketsa grafiknya. Silakan coba sendiri ya menggunakan GeoGebra. Di sini saya sudah ada hasilnya. Mungkin Anda bisa mencoba sendiri. Ini adalah kurva Y sama dengan 1 per X yang berwarna hijau dan merah. Adapun yang merah itu setelah saya batasi ya, sesuai dengan titik potong dengan garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4. Jadi sudah saya batasi yang merah itu.
Kemudian ada sumbu X yang di bawah sini garis BC, segmen BC mewakili garis yang ada pada sumbu X. Kemudian garis X sama dengan 1, itu ada salah satunya adalah segmen AB yang mewakilinya. Kemudian garis X sama dengan 4 itu diwakili oleh segmen CD. Jadi saya ambil yang sudah dipotong-potongnya saja ya, karena ini kita akan putar terhadap sumbu Y. Nah, ketika diputar terhadap sumbu Y, ini hasilnya. Nah, ini menyerupai bentuk kalau kita lihat itu kayak gor ya, kayak gor sepak bola mungkin ya, tengahnya bolong di sini, ininya naik. Bedanya kalau gor itu memang tidak naik ya dari sini ke sininya. Kalau ini naik, dilihat dari bawah seperti ini ya, tengahnya bolong. Ini menyerupai tabung yang memang tinggi atapnya berbeda. Tabung bolong ya sebetulnya. Baik. Nah, bagaimana menghitungnya? Di sini ingat bahwa V itu sama dengan 2Pi integral A sampai B X fx dx. Berdasarkan gambar ilustrasi, dapat ditentukan bahwa fx-nya itu adalah Y sama dengan 1/X ya. Ini fx-nya 1/X, 1/akar X, mohon maaf. Kemudian batas bawahnya atau batas kirinya adalah 1 dan batas kanannya adalah 4. Sehingga V sama dengan 2Pi integral X fx dx dari A sampai B sama dengan 2Pi integral X dikali 1/akar X dx dari 1 sampai 4 sama dengan 2Pi integral akar X dx ya. Ini dari mana akar X? Kita kalikan X dengan 1/akar X ya. Berarti ini jadi X pangkat 1 dikurangi X pangkat setengah. Jadi X pangkat setengah hasilnya akar X. Kemudian kita buat jadi X pangkat setengah. Kita integralkan jadi 2/3 X pangkat 3/2. Dari 1 sampai 4 dikalikan dengan 2Pi. Kita masukkan batas atasnya dahulu 4 ya ke dalam sini. Jadi 2/3, 4 pangkat 3/2. Atau kita buat dulu bentuknya menjadi bentuk akar. Jadi sama dengan 4/3 dari mana? 2 dikalikan 2/3 jadi 4/3 pi ya. X pangkat 3/2 kita percantik bentuknya menjadi X akar X dari 1 sampai 4. Kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu. 4/3 pi dikalikan 4 akar 4 dikurangi 1 akar 1 batas bawahnya. Jadi sama dengan 4/3 pi kali 8 kurang 1 atau sama dengan 4/3 pi dikalikan 7 atau 28/3 pi. Ini Anda mau menghitung dikalikan dengan 3,14 silahkan. Mau cukup sampai sini juga boleh, tidak apa-apa ya. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 28/3 pi satuan volume. Nah, kita ke contoh 2. Sebuah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per H X, sumbu X, dan garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X sehingga diperoleh sebuah kerucut. Andaikan R lebih dari 0, H lebih dari 0. Tentukan volume kerucut itu dengan menggunakan metode cakram dan metode kulit tabung. Ya, ya, ini kita misalkan daerahnya ya. Karena memang nilai R dan H itu kita anggap positif, maka pasti garisnya itu membelah kuadran 1 ya. Gradiennya positif tentunya, jadi dia membelah kuadran 1. Andaikan ini garis Y sama dengan R per HX, kemudian ini adalah garis X sama dengan H ya, sumbu X, ini akan kita putar membentuk sebuah kerucut. Nah, kira-kira volumenya berapa nih kalau menggunakan volume cakram dulu deh, karena memang dia lempengannya itu tegak lurus dengan sumbu putar ya, jadi kita menggunakan metode cakram. Maka volumenya sama dengan, masih ingat? V sama dengan Pi integral A sampai B Fx kuadrat dx gitu ya. Berarti ini sama dengan Pi sama dengan Pi integral 0 sampai H, di sini 0 sampai H, Fx-nya adalah R per Hx, R per Hx dikuadratkan dx. R per Hx dikuadratkan jadi R kuadrat per H kuadrat dikalikan X kuadrat, seperti ini ya. R kuadrat per H kuadratnya saya keluarkan. Kita integralkan X kuadratnya jadi 1/3 X pangkat 3 dari 0 sampai H. Dimasukkan batas atasnya jadi Pi R kuadrat per H kuadrat dikalikan H pangkat 3 ya. Dikurangi dimasukkan nolnya jadi 0. Jadi Pi R kuadrat H pangkat 3 per 3 H kuadrat. Ini H-nya coret-coret ya, pangkat 3 dengan pangkat 2, sisanya pangkat 1 di atas. Jadi 1/3 Pi R kuadrat H. Nah, itu adalah volume benda putar berbentuk kerucut ini dengan menggunakan metode
cakram. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan metode kulit tabung. Berarti kalau metode kulit tabung, karena luasannya masih sama dan benda putarnya harus sama, maka tetap harus diputar terhadap sumbu Y, hanya saja bentuk lempengannya yang berbeda. Ini lempengannya harus sejajar dengan sumbu X. Mohon maaf, diputar terhadap sumbu X ya. Jadi lempengannya sejajar dengan sumbu X. Nah, ini lempengannya, di mana lempengan ini ya, tidak lain, tuh kelihatan ya, tingginya adalah H min H per R Y, kemudian jari-jarinya adalah Y, kemudian ketebalannya delta Y, berarti dalam variabel Y ya. Sehingga V-nya adalah, ingat, V-nya sama dengan 2Pi integral X, Fx, dx dari A sampai B. Kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y, ya, dalam variabel Y, maksudnya kalau dalam variabel Y, V sama dengan 2Pi integral A sampai B, Y, Fy, dy. Gitu ya. Oke, ini kita masukkan V sama dengan integral 2Pi Y. Nah, ini adalah Fy-nya, maksudnya tuh ketinggiannya. Ketinggiannya itu adalah H dikurangi H min H per R dikalikan Y, kalikan dy ya. Kita kalikan dulu Y-nya ke dalam. Kemudian H-nya dikeluarkan karena tidak mengandung variabel Y, jadi dua pihak di luar. Ini tinggal Y min 1 per R Y kuadrat dy diintegralkan dari 0 sampai R. Y jadi setengah Y kuadrat dikurangi Y kuadrat per R jadi sepertiga Y pangkat 3 per R ya. Dari 0 sampai R, kita masukkan R-nya, 2 pi H dikalikan R kuadrat per 2 dikurangi R pangkat 3 per 3R. Nah, R-nya dicoret pangkat 3 dengan R yang di bawah jadi R pangkat 2 per 3. Sama kan menyebutnya ya, ini hasilnya jadi 1/6 R pangkat 2 dikalikan 2 pi H. Atau jadi sepertiga pi R kuadrat. Wah, dan itu hasilnya sama dengan metode cakram ya. Jadi mau menggunakan metode apapun, jika memang benda pangkat 3 atau benda hasil permutarannya sama ya, benda putarnya sama, maka itu volumenya akan sama. Baik, nah ini juga ada lagi, tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah di kuadran pertama yang terletak di atas parabola Y sama dengan X kuadrat dan di bawah parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y. Tentunya ini lebih mudah kalau kita lihat gambar ya. Karena memang ada dua kurvanya, diputarnya terhadap sumbu Y, maka ini lebih mudah menggunakan metode kulit tabung. Karena biar kurvanya itu tuh, tidak usah dibagi dua. Kalau kita menggunakan metode cakram tuh harus dibagi dua. Ada yang sebelah atas, kita hitung lagi sebelah bawah. Jadi 2 kali pengintegralan ya. Itu akan lebih lama. Ya, oke. Tampak bahwa penggunaan jalur-jalur datar bukanlah pilihan yang terbaik karena batas kanan terdiri atas bagian-bagian dari dua kurva, sehingga diperlukan dua integral. Untuk itu, lebih baik kita menggunakan jalur-jalur yang tegak dan kemudian menggunakan metode kulit tabung untuk menghitung volume benda tersebut. Jadi volumenya sama dengan integral 2pi X dikalikan tingginya itu adalah Y atas dikurangi Y bawah. Y atasnya 2 min X kuadrat, dikurangi Y bawahnya X kuadrat. Berarti jadi 2 min 2X kuadrat. Seperti ini ya, dx. Ini dikalikan dulu, 4Pi-nya keluar. Di sini tinggal X min X pangkat 3 dx dari 0 sampai 1. X diintegralkan jadi setengah X kuadrat, dikurangi 1/4 X pangkat 4 dari 0 sampai 1, dikalikan 4Pi. Hasilnya adalah 4Pi, dikalikan setengah dikurang 1/4. Hasilnya adalah Pi atau 3,14. Jadi, volume benda putar yang terbentuk adalah 3,14 satuan volume. Baik, kita mulai dengan latihannya ya. Silahkan. Tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah R ini yang ada pada gambar 9 diputar mengelilingi. Misalkan pertama mengelilingi sumbu X, silahkan bagaimana menghitung volumenya, menggunakan metode apa yang lebih baik. Kemudian mengelilingi sumbu Y, enaknya menggunakan metode apa. Kemudian mengelilingi garis Y sama dengan -1 di bawah. Itu enaknya menggunakan metode apa. Silahkan dicoba. Boleh bertanya, berdiskusi dengan teman, atau bertanya kepada dosen, atau kepada siapapun yang menurut Anda bisa membantu Anda menyelesaikan latihan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.